Selamat pagi para pemirsa di rumah. Selamat datang di acara Talk bersama Instagram Live Chan Medan dan Chan Indonesia. Hari ini topiknya adalah pohon cabai dan burung kakatua. Oke. Karena ini acaranya acara Indonesia, somehow mesakung ya. Jadi kebetulan pemilik rumah di atas lagi karaokean. Ini nuansanya benar-benar berasa di Indonesia. Selama ini di sini tuh belum pernah merasakan suasana seperti ini. Jadi kita anggap mesakung. Mudah-mudahan suaranya tidak terlalu berisik ya di sana. Enggak sih, suara kamu jelas kok, no? Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novi Herawati Bong. Saat ini saya bekerja sebagai dosen matematika di Universitas Delaware di Amerika. Nah, Delaware itu di mana? Tidak perlu berkecil hati jika tidak tahu, karena saya juga awalnya tidak tahu itu di mana. Oke, Delaware itu adalah state pertamanya Amerika. Posisinya di sebelah kanan atas di antara New York dan Washington. Nah, beruntungnya di sini itu, meskipun awalnya nggak tahu Delaware itu di mana, ternyata lumayan dekat dengan Dharma Drum Retreat Center, tempatnya Goyen Fashi, yang di Pine Bush, New York. Dari sini ke sana tuh cuman nyetir sekitar 4 jam lah, nggak pakai ngebut aja. Oke. Nah, hari ini kita beruntung banget. Kalau bagi saya beruntung banget karena saya kedatangan tamu. Narasumber kita ini, bagi saya dia datang dari masa depan. Kenapa namanya masa depan? Karena di sini tuh masih Sabtu malam dan narasumber kita sudah Minggu siang. Ya, ini juga termasuk tamu jauh banget karena jarak kami, kalau kata Google, jaraknya 15.846 km. Jadi ini dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Selain itu, kita juga dari benar-benar di dunia bertolak belakang karena saya lagi musim panas dan narasumber kita lagi musim dingin. Oke. Nah, hari ini narasumber kita adalah Yuliana Yang, atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Yeye. Oke, jadi sejam ke depan Yeye itu adalah Yuliana Yang. Berhubung kita juga punya panggung di atas, jadi kita pakai nama panggung saja ya. Gak apa-apa ya. Oke. Yeye ini bekerja, posisinya di Australia, tepatnya di Sydney. Pekerjaannya sebagai International Sales Executive Aviation Industry. Tanggung jawabnya itu ekspor-impor suku cadang pesawat. Oke, jadi kalau misalnya ada yang butuh, boleh dihubungi Yeye. Sekalian marketing ini. Iya, sekalian promosi. Boleh. Oke, apa kabar Yeye? Baik ya. Novi gimana di sana? Kabar? Di sini baik sih. Gimana di sana? Dingin banget atau tidak? Iya, ini lagi winter. Sebenarnya prediksinya hari ini bakal hujan, tapi ternyata ada matahari, ini cukup cerah, jadi ya lumayan ya, dingin tapi anget gitu. Dingin anget. Kalau di sini panas, tapi nggak sepanas Australia sih. Di sini masih lembab, lebih lembab dari Australia. Tapi ya, di sini cukup kering ya. Iya, ini ada ide bagus nih, komisi 10%. Boleh. Oh, boleh. Saya setuju. Oke, hari ini topik kita tentang pohon cabai dan burung kakatua. Tapi berhubung ini adalah talk tentang mindfulness juga, saya jadi penasaran, Yeye kenal mindfulness-nya itu dari mana sih? Dan sejak kapan? Saya itu pertama kali itu di tahun 2005. Saya tuh diajak untuk ikut retret pemula Dharma Jala di Amitayus. Itu 2005 ya? Oke, udah lumayan lama ya? Iya, itu pertama kali. Sebelum saya lupa, saya ingin mengingatkan kalau teman-teman ingin bertanya, silakan post pertanyaannya di chat, di kolom komentar. Nanti bagi para penanya dengan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan souvenir dari kita, ya.
Yang ditanya berhubungan dengan topik talk hari ini, jangan ditanya pertanyaan PR matematika ya, itu nanti DM aja. Itu boleh di DM, tapi jangan di sini, nanti bingung saya. Oke. Terus dari retret itu, nah retret pertama kan retret pemula Dharma Jala ya katanya 2005. Benar. Nah, apa sih yang membuat Yeye tertarik untuk retret dan apa yang dipelajari dari retret itu? Wah, sebenarnya saya baru pertama kali sih mendengar kata retret itu sebenarnya. Saya waktu itu sebenarnya lagi menderita, lagi galau, itu baru patah hati ya. Jadi ya udah, saya pikir ya udahlah, saya perlu waktu gitu, menenangkan diri. Nah, jadi masuk ke retret ini sangat menarik. Di retret ini kita nggak boleh ada telepon, nggak ada jam, nggak boleh ngobrol ya, nomor silent. Nah, ini pertama kali saya itu ada waktu gitu untuk diri sendiri ya. Jadi kan nggak boleh ngobrol, jadi kita ada kesempatan melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, di sini saya kaget gitu. Jadi ternyata banyak sekali pikiran-pikiran saya itu yang muncul atau berjalan sendiri tanpa pengetahuan saya atau tanpa sekeinginan saya gitu. Jadi saat itu contohnya saya waktu masuk retreat nih, saya ketemu salah satu peserta lain dan saya melihat dia tuh, saya rasanya kok ini orang nih pasti begini-begini deh. Saya kurang suka. Nah setelahnya saya kaget gitu, lah ini orang namanya siapa aja saya belum kenal gitu, tapi ya itu udah semuanya muncul gitu ya. Itu ya luar biasa, itu kaget saya pertama kali saya menyadari hal itu. Dan yang mungkin kedua yang dapat saya manfaatnya waktu itu adalah menyadari bahwa bagaimana ternyata hidup kita itu mau happy, hidup bahagia itu nggak perlu banyak gitu. Karena di retreat itu waktu itu kita makan benar-benar seadanya. Tidur itu kita share dengan 20 orang lain satu kamar ya. Nah baju juga itu semua orang dikasih jubah, jadi semua orang memakai baju yang sama. Dan ya di sana tuh saya merasa bahagia waktu itu. Dan karena selama ini di kehidupan saya sehari-hari, saya tuh sebelumnya tuh saya merasa saya harus punya A, B, C, D itu baru bisa bahagia. Ternyata enggak loh gitu. Dan itu kesadaran mungkin yang kedua ya. Yang ketiga adalah saya belajar sesuatu yang sangat berharga juga waktu itu adalah belajar teknik yang namanya memulai lembaran baru. Teknik rekonsiliasi yang diajarkan oleh Bante Thich Nhat Hanh dari Plum Village ya, yang di Prancis. Jadi intinya ini caranya diajarkan ada 3 sih. 1, kita diajarin untuk melihat sisi positif dari lawan bicara kita. Yang kedua adalah kita mengungkapkan adanya penyesalan telah timbul misalnya ada ucapan atau pikiran atau tindakan yang negatif terhadap orang tersebut. Dan kemudian baru kita mengungkapkan sebenarnya selama ini apa yang kita rasakan, apakah ada rasa luka ataukah ada kesulitan yang kita alami. Setelah itu baru kita memulai lembaran baru. Nah ini belajar ini saya senang sekali gitu, karena selama ini kan di kehidupan saya itu saya tersiksa ya, banyak sekali emosi negatif dan saya nggak tahu tuh gimana handle-nya. Dan teknik ini bisa juga diaplikasikan ke diri saya sendiri. Dan di retreat ini karena begitu banyak waktu buat diri saya sendiri, jadi itu banyak yang saya lakukan dan setelahnya saya merasa jauh lebih happy. Dan teknik ini juga saya bawa keluar nih. Jadi setelah keluar dari retreat kan waktu itu lagi galau tuh, habis putus, banyak sekali unek-unek yang kependam kan. Begitu keluar saya kontak ex saya, jadi saya berhasil mengungkapkan apa yang selama ini saya pikirkan, jadi benar-benar lega dan saya bisa move on gitu. Nah teknik ini juga saya terapkan dengan mama saya. Jadi hubungan dengan mama saya itu cukup sulit ya. Jadi tapi karena belajar teknik ini saya jadi ada kesempatan ingin mencari tahu gitu, sebenarnya apa sih yang dialami mama saya gitu. Jadi saya bisa cari cara untuk berhubungan dengan mama saya dengan lebih baik gitu ya. Nah itu sih yang saya pelajari.
Jadi menarik ya, retreat itu sebenarnya memang bagus sih, kesempatan bagi kita untuk berhenti dan berteman dengan diri sendiri. Karena selama ini kalau misalnya di hari-hari di keseharian kita cenderung maunya keluar, maunya cari di luar gitu. Tapi karena di retreat harus diam, nggak boleh ngomong, mau nggak mau jadi kita harus berurusan dengan diri kita sendiri. Dan tampaknya teknik yang diajarkan memulai lembaran baru itu manjur ya, boleh dicoba. Terutama kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri juga, misalnya berelasi dengan orang lain, kadang kalau misalnya ada konflik atau apa, kadang kita bingung gimana cara menyelesaikannya, bagaimana mengungkapkan tapi tidak memperparah suasana gitu. Nah, teknik itu pertama saya ulangi karena menurut saya penting, kita mengungkapkan sisi positif dari lawan bicara. Jadi kita undang lawan bicara kita untuk ketemu dulu, terus kita pertama puji dulu lah, cari positif, pasti ada positifnya, semua orang ada sisi positifnya. Nah, dipuji dulu, kemudian kalau nggak salah kita mengungkapkan penyesalan kita, mungkin kita sudah pernah melakukan sesuatu yang menyakiti mereka juga kan. Benar. Baru yang ketiga kita baru mengungkapkan apa yang kita rasakan dari apa yang mereka lakukan. Jadi kita tampaknya bukan menyalahkan, teman merasa sisi kita seperti apa. Iya benar. Dan ini manjur ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya konflik dengan teman atau pengen rekonsiliasi, cara ini boleh dipakai. Oke, dari retreat itu kan belajarnya udah beberapa ini. Nah, habis itu apakah masih mengikuti retreat lain atau hanya menjalankan metode yang sudah dipelajari dari retreat tersebut? Waktu itu saya masih belajar, tapi ya karena pertama kali retreat itu cuma 3 hari gitu, begitu keluar ya udah balik lagi gitu ke kebiasaan-kebiasaan lama gitu, males yang muncul gitu. Nah, tapi setelah itu karena saya udah mengalami gitu enaknya gitu keluar dari retreat dengan rasa happy, jadi saya banyak mengikuti retreat dari beberapa tradisi Buddhis yang lain. Nah, cuman ya begitu ya polanya, saya retreat, keluar happy, nggak lama, udah mulai lagi kebiasaan lama, malas praktek, mulai menderita ya. Nah, tapi akhirnya saya rasa yang membawa perubahan yang signifikan itu adalah setelah saya ketemu Chan. Boleh diceritakan sedikit apa itu retreat Chan ya berarti kan? Boleh cerita apa itu retreat Chan dan belajar apa sih dari sana? Apa yang membuat hidup Yeye berubah? Oh iya, mungkin ya saya tuh awal kenal Chan itu akhir tahun 2008. Jadi waktu itu juga diajak ya ada retreat nih, ada Chan Master, keren gitu kan. Udah saya ikut gitu ya, masuk retreat sama nih Silent. Tapi mungkin yang berbeda sekali ini, yang membawa retreat kali itu adalah Kojun Pase. Beliau adalah dari aliran Dhammadhara Mountain Taiwan. Nah, pertama kali ketemu Sebu ini masih muda banget ya. Tapi bedanya nih di retreat Chan, instruksinya tuh detail banget. Jadi dari postur duduknya ada cara-caranya gitu ya. Nah, metode duduknya juga ada step-stepnya nih, A, B, C, D, habis itu selanjutnya apa gitu. Jadi juga ada sebelum duduk itu juga ada persiapannya, dan keluar dari retreat itu juga ada massage-nya. Nah, waktu itu saya merasa ini kok kayaknya ribet gitu ya. Kan selama ini nggak begitu gitu. Tapi setelah saya jalankan itu ternyata saya jadi senang karena semuanya jadi jelas gitu. Jadi saya jelas apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau di meditasi yang sebelumnya itu kan saya tuh kadang mencoba ya, udah di rumah duduk sebentar, bingung habis itu mau ngapain gitu. Nah, kalau ini kan udah jelas nih, banyak yang harus diikuti gitu. Jadi di retreat itu juga seat saya jadi lumayan gitu, bisa lebih panjang gitu, dan saya cukup senang waktu itu. Nah, yang menarik lagi itu di Chan itu di retreat ini Sifu bilang gitu. Jadi di Chan itu kita ada 2 praktek latihan di Chan itu ada 2 gitu, formal dan informal. Formal itu ya udah sitting meditation, dan informalnya itu adalah bagaimana praktek ini kita lakukan di keseharian kita. Nah, jadi meditasi di duduk itu kita melatih kesadaran kita,
untuk dibawa kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari itu kita juga harus menjaga nih kesadaran kita tetap ada dengan memerhatikan apa yang kita rasakan waktu itu, bagaimana pikiran kita saat itu gitu. Nah, dengan menjaga kesadaran kita tetap di sehari-hari, nanti untuk kita bawa kembali lagi ke sitting meditation. Jadi itu kayak rantai yang tidak terputus ya. Jadi setelah itu pertama kali saya dengar itu gitu, saya senang banget karena selama ini kan saya nggak melihat ngapain gitu, saya harus sit gitu. Nah ini sekarang saya jadi ngerti, dan memang setelah beberapa tahun praktek ini saya bisa merasakan dengan jelas gitu. Jadi kalau misalnya sehari-hari saya di hari itu saya banyak buru-burunya gitu, pas begitu saya duduk malamnya gitu, saya bisa sit malam itu saya pasti sitnya itu pasti diisi dengan buru-buru gitu, nafasnya juga buru-buru gitu. Jadi itu kaitannya sangat erat ya. Nah itu buat saya sangat penting di dalam praktek untuk maintain praktek saya lah. Nah Sifu ini juga punya jargon-jargon yang menarik gitu. Misalnya it's okay, no big deal. Saya pikir wah ini seneng nih. Just relax gitu kan, relax yang saya mau gitu. Kalau bisa begini oke banget gitu. Jadi nggak usah, karena ada forma praktek di keseharian, jadi kayaknya ini sit, jadi nggak usah lama kali ya. Tapi ya jadi karena itu kan sebenarnya satu mata rantai, jadi itu harus dipenuhi dua-duanya, formal dan informal. Nah mungkin ya take away yang paling besar waktu itu di retreat ini adalah pas Sifu sharing tentang pengalaman beliau di winter retreat di Korea. Nah di Korea itu kan bersalju ya, jadi Sifu itu dengan baju seadanya, dengan pakaian yang baju dan pakaian seadanya, terus makanannya juga secukupnya. Sifu itu mempertaruhkan gitu nyawa beliau itu dipraktek demi menyebarkan Buddha Dharma. Dan waktu itu saya merasa malu sekali dengan praktek saya sendiri gitu, yang on off gitu. Dan dari retreat itu saya berjanji gitu, setelah ini saya akan praktek lebih rajin. Jadi di misalnya praktek itu sendiri sebenarnya tidak hanya di bantal meditasi, tapi juga di keseharian kita. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Yeye ini punya pengalaman praktek yang sudah dikonfirmasi oleh Shifu Kochun Fashi. Ya, jadi benar kata, maksudnya pesan yang disampaikan di sini itu, latihan pribadi yang sehari-hari itu penting, itu perlu digarisbawahi. Karena memang udah ada hasilnya gitu, udah terbukti manjur oleh Yeye gitu. Oke. Terus dari melihat Shifu yang sudah sudah berusaha belajar Buddha Dharma dan sekuat tenaga menyebarkan Buddha Dharma, apakah ketika bertekad ingin berlatih dengan serius itu, apakah ketika keluar dari retret itu langsung wah setiap hari nggak pernah bolong nih, latihannya langsung mulus gitu, atau gimana? Ya nggak juga sih, karena itu kan saya janji gitu, keluar saya mulai rajin lah latihan beberapa bulan, tapi ya kebiasaan lama itu susah ya diubah ya. Jadi setelah itu banyak lagi malasnya gitu. Tapi beruntung sekali di Chan ini ada Chan Community. Jadi waktu itu saya di Jakarta itu ada Bro Jamie, ada Bro Charlie, ada Sis Wiwi yang consistently gitu tanpa putus itu mengadakan Chan sitting group bareng. Jadi saya seenggaknya tuh sebulan sekali tuh masih ikut gitu. Jadi nggak hilang-hilang banget lah ya di praktek itu ya. Tapi mungkin yang perubahan terbesar itu di hidup saya itu karena waktu itu saya ada satu insight. Jadi sebelumnya itu selama ini hidup saya, prioritas saya itu ya nongkrong ya, berteman, hang out gitu. Selain kerja, saya pulang ya nongkrong, hang out, kumpul-kumpul sama teman, makan-makan, cobain restoran gitu. Nah ini
kejadiannya tuh udah tahun 2009, jadi udah 11 tahun yang lalu tuh saya masih ingat banget. Saya waktu itu duduk di La Piazza, di Häagen-Dazs La Piazza. Saya masih ingat coklat ice cream di depan saya dan teman saya ada di sekitar saya. Jadi seperti biasa ya, kita bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol. Dan pas saya lagi mendengar teman saya mengobrol itu, tiba-tiba ada muncul gitu pertanyaan dari dalam diri saya. Kok saya hidup seperti ini ya? Kok saya menyia-nyiakan hidup saya gitu? Karena di retret itu Sufu sempat bilang gitu. Jadi kesempatan untuk terlahir sebagai manusia itu langka sekali gitu. Dan yet saya menyia-nyiakan gitu hidup saya selama ini. Jadi dari momen itu saya berjanji gitu. Saya akan praktek lebih keras, dan prioritas sejak saat itu juga prioritas saya praktek itu menjadi prioritas utama saya. Nah itu saya feel grateful sekali ya kepada Sifu Kojun gitu. Nah dan karena Sifu juga pernah bilang bahwa berlatih itu nggak cuma di bantal meditasi. Jadi yang utama itu salah satunya adalah di hidup berkomunitas. Nah, jadi di dalam hidup komunitas itulah kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dan kita melihat reaksi kita sendiri. Jadi di sana kita bisa belajar lebih mengenal diri sendiri lewat berinteraksi dengan banyak orang. Nah, sejak saat itu saya merajinkan diri menjadi sukarelawan di salah satu organisasi yang cukup besar ya di Jakarta waktu itu. Nah di sana saya ada kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak banget orang dari background yang berbeda, umur, usia, semuanya lah. Nah di sana kan karena kita semua relawan kan, jadi banyak sekali gitu gesekan. Saya nggak banyak sekali, tapi pasti ada ya, ada rasa kesal, kadang rasa kecewa atau rasa iri hati ini di dalam diri saya. Nah, setiap kali saya melihat gesekan ini dan munculnya reaksi dalam diri saya itu, saya menjadi bel gitu untuk diri saya sendiri gitu. Saya akan mengingatkan begitu saya marah misalnya, kesal gitu. Saya akan bilang, Yeye, kamu perlu praktek lebih rajin. Kamu perlu praktek lebih rajin. Jadi setiap kali itu tuh muncul gitu. Nah, saya rasa itu membuat saya jadi mengenal diri saya jauh lebih baik ya. Jadi saya melihat diri sendiri. Oke. Jadi dari sini pertama kan habis keluar retret itu kadang pas keluar itu masih semangat nih. Tapi biasanya kadang kalau udah sibuk, udah kembali ke sehari-hari, semangatnya akan turun nih. Dan kebetulan di sini punya komunitas itu sangat penting ya. Di sini viewer kita tuh ada Bro Jamie dan Sis Wiwi yang disebutkan yang membantu Yeye bertahan dalam prakteknya itu. Jadi terima kasih untuk Bro Jamie dan Sis Wiwi yang juga kebetulan sudah hadir di sini di viewer kita. Di sisi lain dari komunitas itu adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya itu kesempatan yang sangat bagus untuk mengetes latihan kita. Karena kita merasa wah kita udah oke nih, udah nggak pernah marah nih, tapi begitu kita ketemu orang, ketika yang kita mau nggak terjadi, itu tuh biasanya baru muncul gitu. Jadi kita benar-benar butuh bertemu orang, berelasi untuk melihat apakah latihan kita udah benar-benar oke atau enggak. Di sini juga ada pertanyaan nih dari Agus Mansurya. Tadi kan dikatakan latihan di luar retret itu penting ya. Di sini ditanyakan, bisa dijelaskan lebih detail apa latihan yang dilakukan setiap hari? Jadi waktu itu ya, setiap hari itu saya meluangkan waktu untuk sit, untuk duduk meditasi. Nah, saya melihat dengan rajin meditasi itu di keseharian saya itu saya jadi lebih jelas dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan gitu. Jadi di keseharian itu saya juga berusaha ya, maksudnya ini nggak perfect ya. Misalnya
saya kalau mau makan itu saya coba perhatikan, saya biasakan, saya rasakan makanan saya, 3 suap makanan saya. 3 suap pertama saya rasakan gitu apa rasanya. Atau misalnya yang kita latih di retreat, misalnya tutup pintu. Nah saya tuh setiap kali tutup pintu itu saya berusaha tuh enggak yang bang gitu tutup. Jadi saya tutup dengan pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu di mana saya juga tergesa-gesa bang gitu, saya ingat oh kamu nggak aware nih ya, jadi mesti lebih pelan, maksudnya lebih mindful next time-nya gitu. Nah itu sih yang saya lakukan di keseharian saya. Atau misalnya sikat gigi yang saya rasakan itu gosok-gosok di mana gitu. Itu ketika melakukan sesuatu dengan mindful itu rasanya beda apa enggak? Beda ya, karena gini loh, kalau kita nggak mindful ya, kita selalu terlalu sibuk gitu melakukan sesuatu dengan buru-buru, itu kita sebenarnya nggak merasakan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi cuma sekedar lewat, dan itu sebenarnya kita nggak sadar gitu ya. Badan kita tuh mungkin tegang, padahal kita lagi mau baca baru 1 kalimat, pikiran kita udah lari kemana gitu. Dan saya rasa keseharian itu kombinasi 3 itu penting ya, maksudnya formal dan informal. Yang ketiga juga saya rasa itu belajar dharma. Jadi waktu itu saya juga tertolong sekali lagi oleh Bro Jamie yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengerjakan transkrip teaching full di retreat. Jadi saya selain transkrip itu, saya rutin sit dan saya rutin menjadi sukarelawan. Dan setelah mengerjakan semua ini untuk beberapa bulan tuh saya merasakan gitu ada perbedaan yang terjadi di dalam diri saya gitu. Saya jadi lebih mengenal diri saya sendiri. Dan saya dulu itu ya, sebelum praktek itu saya tuh orangnya tuh ikut-ikutan. Jadi kalau contohnya nih, kalau saya pergi beli baju misalnya, saya tuh senangnya sebenarnya baju A. Tapi kalau teman saya bilang, baju B itu bagus loh, saya ujung-ujungnya itu akan beli baju B. Itu yang selalu terjadi gitu, dan pulang itu saya akan menyesal gitu, jadi marah sama diri sendiri. Nah, yang begitu-begitu tuh akhirnya tuh saya sadar gitu, setelah lebih tahu tentang diri saya sendiri itu, saya jadi berubah gitu. Jadi emosi-emosi yang seperti itu tuh udah jauh berkurang gitu. Dan saya merasakan juga yang berubah itu adalah saya jadi lebih mandiri, dalam arti saya lebih berani bertanggung jawab dan tidak memposisikan saya di victim ya. Jadi kalau jadi korban gitu kalau ada sesuatu yang terjadi. Kalau dulu itu kan kalau ada sesuatu nih yang nggak benar gitu, maksudnya something kurang tuh saya pasti pertama adalah cari, wah ini pasti salah nih gara-gara dia nih, saya jadi begini. Nah setelah rutin berlatih ini nggak perfect ya, maksudnya masih ada yang terjadi seperti itu. Pikiran itu mencari kesalahan si ini si itu tuh tetap muncul. Tapi biasanya saya akan susul dengan saya, maksudnya diri saya sendiri, kamu itu juga ada kontribusinya loh terhadap apa yang terjadi saat itu gitu. Nah karena perubahan-perubahan ini ya, saya jadi hubungan saya dengan orang di sekitar saya itu jadi lebih baik. Relasi saya dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya gitu. Dan itu saya rasa meningkatkan kualitas hidup saya waktu itu. Berarti praktek ini benar-benar dibawa dalam segala sisi kehidupannya, termasuk dalam memilih baju. Sekarang udah punya, karena udah kenal diri sendiri, jadi udah benar-benar tahu apa yang kita mau dan nggak ikut-ikutan lagi gitu. Jadi hidup harusnya lebih happy. Masih ada nggak? Tapi ya lebih jarang. Berkurang. Selain
apalagi gitu kira-kira perubahan ini kan termasuk udah perubahan di karakter ya karena udah kenal diri sendiri, lebih percaya diri gitu. Apalagi perubahan karakter yang dirasakan selama berlatih ini setelah praktek sekian lama? Saya rasa waktu itu karena ya maksudnya hidup saya kan udah berubah jauh lebih simple. Jadi dari dulu yang hangout, main-main gitu, pikirannya kemana-mana. Sekarang ini tuh saya tuh selain kerja, saya jadi sukarelawan dan saya rutin meditasi di rumah. Jadi itu membuat saya tuh punya waktu dan ruang untuk melihat ke kehidupan saya gitu. Jadi sebenarnya hidup saya ini mau dibawa kemana? Kan saya itu pengen praktek. Jadi waktu itu yang saya lihat adalah fokus adalah finansial saya. Jadi saya waktu itu udah 30 tahun lebih. Saya ingin memastikan bahwa pas saya pensiun pun saya tuh bisa tetap praktek gitu. Nah, saya tuh di Indo tuh umur pensiun berapa ya? Buat cewek itu nggak banyak. Ya, jadi saya itu waktu itu kan saya kerja karyawan biasa dan ya tabungan juga secukupnya karena ya sebelumnya saya tuh kebanyakan nongkrong gitu kan. Nah, saya merasa ini nih kalau saya nggak berubah, saya tuh nggak akan gitu bisa mempertahankan praktek gitu. Dan saya ini kan waktu itu orangnya tuh nggak seneng bisa saya waktu itu saya melihat saya bisa umur 30 lebih, saya apa mau ganti kerjaan di Indo gitu kan. Cuman untuk mendapat gaji yang lebih besar otomatis harus bertanggung jawab gitu, mengambil tanggung jawab lebih besar. Saya tahu gitu, saya nggak mau kerjaan yang banyak stres dan memakan banyak waktu saya karena saya tuh pengen praktek. Nah akhirnya itu saya memutuskan untuk berangkat ke Australia. Itu nggak gampang ya karena waktu itu saya udah nyaman banget di Jakarta. Ini sebenarnya keputusan yang sangat besar. Tapi karena hasil latihan ini saya pikir ya kita nggak pernah tahu kan. Ya udah saya mau berani mulai dari nol lagi. Jadi ya berangkatlah saya ke Australia. Oh, jadi praktek juga yang membawa Yeye ke Australia. Sebenarnya praktek itu apa sih peran praktek itu berperan nggak dalam proses Yeye beradaptasi di lingkungan baru di Australia? Oh iya ya, itu membantu sekali. Jadi beritanya begitu saya sampai ke Australia ya, saya tuh harus share kamar dengan banyak orang dan saya tuh nggak bisa sit. Saya nggak punya space untuk meditasi, untuk memaintain latihan seharian saya. Nah, jadi tapi ya karena saya udah di Indo saya juga udah latihan gitu bagaimana praktek di keseharian. Jadi di sini saya misalnya harus berusaha gitu. Misalnya saya pas lagi jalan mau naik bus, ya saya mencoba mindful gitu, memperhatikan langkah kaki saya, memperhatikan apa sensasi body saya, bagaimana pikiran saya saat itu gitu. Dan misalnya waktu saya naik bus, ya di dalam bus itu saya harus memejamkan mata saya sebentar, saya coba merasakan nafas saya dan itu memberikan rasa relaksasi gitu karena waktu itu cukup berat ya, saya pindah ke tempat baru, semua baru dan nggak ada teman, terutama waktu di Jakarta itu ya teman saya banyak sekali gitu, jadi mental support. Dan salah satu praktek yang sangat membantu itu adalah smile. Nah ini juga yang salah satu yang diajarkan oleh Coach Fase. Ya saya grateful sekali ke Coach Fase karena ada smile ini. Jadi saat-saat saya sedih misalnya, saya akan senyum kepada diri saya sendiri. Karena katanya nih, smile itu dengan kita tersenyum, hormon-hormon bahagia di badan kita itu akan muncul gitu. Dan smile itu juga one form of relaxation. Jadi praktek smile ini udah saya jalankan waktu saya di Jakarta. Dan
praktek smile dengan bersenyum itu juga merupakan salah satu bentuk berdana. Jadi dengan kita senyum ke orang lain akan senyum balik kan. Ya, itu ya. Nah, jadi waktu di sini itu pas saya pindah ke Australia, waktu susah itu saya banyak sekali pagi-pagi yang bangun di mana saya di kaca itu saya senyum ke diri saya sendiri gitu. Saya bilang, "Okay, I can make it." Karena ini kan keputusan yang saya ambil sendiri gitu. Jadi ya ini memang udah yang saya rasakan ini ya waktu saat ini ya begini, jadi ya saya harus berlanjut gitu. Cerita di sini sangat menarik karena kadang kita merasa kalau misalnya kita traveling gitu, kita jalan-jalan, kadang kita selalu punya alasan, wah saya nggak punya, misalnya kita lagi di hostel atau apa, wah saya nggak punya tempat latihan nih, boleh nih saya bolong gitu. Tapi buktinya meskipun share room, meskipun tidak punya kamar pribadi pun, latihan itu bisa kita bawa. Mungkin tidak latihan, tidak punya tempat untuk meditasi duduk, tapi kita juga bisa duduknya nggak mesti di batal meditasi seperti Yeye, bisa dilakukan di bus. Kadang perjalanannya jauh, kita bisa mindful selama di bus gitu. Bisa juga dilakukan saat berjalan ke bus stop, atau ya maksudnya smile juga itu salah satu praktek gitu. Jadi kita tidak perlu risau gitu, tidak bisa latihan meditasi duduk. Terus di Australia itu komunitas prakteknya seperti apa? Kan kalau kita di Indo, kita beruntung ya, di Indo itu hampir di semua kota, misalnya di banyak kota itu ada komunitasnya. Contoh misalnya di Jakarta kita punya komunitas, di Serpong, di Bali, di Riau, di Semarang, Surabaya, Jogja, jadi Jambi, Medan misalnya. Jadi kan kita bisa gampang mencari komunitas gitu. Tapi kalau misalnya di luar, seperti Yeye di Australia, itu suasana komunitas praktek itu seperti apa? Jadi waktu di sini ini saya sebenarnya agak gampang ya buat saya sendiri cari komunitas, karena kan saya baru nih, semuanya baru buat saya. Nah, waktu itu saya beruntung ada teman Chan, namanya Anders di sini. Jadi dia kebetulan mengajak saya ke DDM, Damodar Mountain, Australia, untuk praktek. Nah, di sini ada maksudnya sebulan sekali mereka ada meditasi bareng. Lokasinya di Sydney. Iya, di Sydney juga. Cuman waktu itu jaraknya cukup jauh ya dari tempat saya tinggal. Kalau saya mau pergi sendiri naik kendaraan umum itu, saya belum punya mobil waktu itu. Jadi itu harus sekitar 1,5 jam, dan itu tuh susah gitu buat saya menempuh 1,5 jam ke sana gitu. Tapi beruntungnya karena ada Anders, dia teman Chan, dia kebetulan tinggalnya 15 menit dari rumah saya. Jadi dia mengundang saya untuk ke tempat dia, dan kita meditasi bareng sekali seminggu waktu itu. Nah, itu sangat membantu ya. Ya sih, di sini juga begitu cari komunitas itu sangat susah. Ada komunitas, kalau saya di sini lumayan dekat ke Dharmadram Retreat Center, tapi itu juga masih 4 jam nyetir gitu. Jadi kadang merasa, wah di Indo itu beruntung banget, di Indonesia itu kayak mau cari komunitas tuh gampang, terus banyak, terus dan supportnya pasti berasa gitu ketika kita down gitu. Jadi sangat bersyukur banget kita punya komunitas Chan di Indonesia, dan juga karena kita punya grupnya online juga, jadi saya meskipun kita jauh nih ya, kita juga masih terus disupport oleh teman-teman dari Indonesia. Iya, benar. Itu berharga banget, karena di sini langka. Terus mau nanya nih, ada pengalaman menarik nggak selama praktek di Australia gitu? Apa sih pengalamannya? Banyak sekali ya. Banyak sekali lah kejadian yang di hidup saya, kadang berat, tapi ya beruntung gitu ada praktek yang membuat saya kuat untuk menghadapi semua rintangan yang saya hadapi di sini. Karena saya rasa karena kita merantau itu
karena kan lingkungan sekitar kita semua beda gitu. Teman-teman kita juga dari background yang berbeda. Banyak sih, maksudnya saya cukup banyak teman di sini, tapi ya dengan pola kerja yang berbeda ya, variasi. Jadi ya mungkin salah satu mungkin contohnya itu saya ambil itu mungkin minggu lalu. Oh ya, sesuai dengan judul pembicaraan kita hari ini. Jadi minggu lalu itu hari Minggu pagi itu saya bangun, saya ke balkoni saya, itu saya melihat ada burung kakatua di sana, hinggap di balkoni saya, bukan di jendela ya. Jendela cuma di lagu ya? Iya, dan pohon cabai saya hilang, tinggal potnya aja. Jadi pohon cabai saya itu udah berbunga, banyak sekali bunganya dan banyak sekali buahnya. Jadi ya untuk informasi ke teman-teman, cabai di sini sangat mahal ya. Jadi berharga buat saya. Pohon cabai masuk aset. Iya, masuk aset. Masuk aset. Perhatikan, saya airin, saya rawat lah tiap hari, dan hari itu minggu lalu itu saya bangun tuh tinggal potnya aja. Nah, nih kalau nih ya dulu ya, saya kalau yang belum praktek itu pasti saya udah marah-marah, udah pasti sedih, nangis-nangis, marah-marah, dan untuk beberapa hari ke depan itu saya pasti isi pikiran saya adalah bagaimana cara saya bisa membalas dendam si burung kakatua itu. Nah, tapi ya karena udah praktek, jadi saya begitu melihat pohon cabai saya hilang, ya udah saya sebenarnya bisa melihat gitu perasaan kecewa, sedih dan kesal gitu, udah mulai muncul gitu. Tapi ya saya bawa balik ya ke praktek gitu. Saya menutup mata, saya tarik nafas panjang, saya lihat, saya rasakan apa yang perasaan di badan saya waktu itu, sensasi badan saya, apa yang ada di pikiran saya, dan perasaan saya yang mulai kesal dan sedih gitu. Nah, dengan memperhatikan perasaan saya itu, sebenarnya begitu saya perhatian itu lama-lama itu hilang, dan timbul pengertian gitu bahwa ya kakatua itu kan memang naturalnya gitu, sifat dasar dia itu mereka suka menggigit sesuatu yang keras gitu, karena pohon cabai itu cukup keras ya, itu mereka tuh dipakai untuk mengasah paruhnya mereka. Dan itu juga resiko saya sendiri, kenapa saya taruh pot saya di balkoni gitu ya, supaya ditantangin oleh kakatua. Mungkin itu ya. Jadi beruntung ya, maksudnya kenal praktek. Kalau enggak itu mungkin saat ini lagi kejar-kejaran sama si kakatua. Iya. Saya pasti pikirin, aduh saya gimana ya bisa balas dendam, karena kakatua di sini banyak sekali gitu di depan rumah kita itu, mereka di sini liar ya, jadi banyak. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Dom Anawaya. Boleh tolong dijelaskan step by step meditasi yang dimaksud itu seperti gimana? Buat saya, mungkin yang saya bisa ceritakan apa yang saya lakukan ya. Kalau duduk meditasi itu, saya biasanya melakukan, saya mulai dengan body scan. Saya akan men-scan badan saya. Ada 26 bagian di posisi badan saya, sebenarnya dari atas, dari mata, hidung, mulut. Jadi kayak kita masuk mesin MRI. Jadi itu kita bisa scan. Nah, begitu udah cukup settle, saya baru akan memperhatikan nafas saya. Dan tergantung juga kondisi kesadaran saya saat waktu itu. Kalau memang saya cukup sadar, saya akan langsung perhatikan nafas. Kalau enggak, saya akan menghitung nafas. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail itu, mungkin bisa ikut sitting Chan ya, join komunitas Chan di daerah mereka masing-masing. Dan di situ akan diajarkan lebih detail, karena di Chan itu kita sebelum meditasi pun kita ada persiapan untuk mengumpulkan kesadaran kita gitu. Jadi nggak langsung duduk, dan setelah duduk pun itu kita ada diajarin massage seluruh tubuh badan kita untuk pelan-pelan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak yang cuma sit, begitu habis selesai duduk langsung
udah naik, udah ngapain aja gitu ya. Jadi untuk yang mungkin yang ingin belajar detail, lebih baik join di chat komunitas. Oke, jadi intinya kita perlu relax dulu sebelum kita masuk ke nafas ya. Misalnya bisa melalui body scanning, atau kita biasanya punya monthly sitting, tapi berhubung karena lagi pandemi, jadi itu tidak bisa dilakukan. Nanti kalau misalnya udah berlalu dan kita ikutin aja terus di Chan Indonesia, nanti akan ada informasi tentang retreat atau tentang monthly sitting bulanan kita, dan itu juga bagus untuk diikutin gitu. Jadi misalnya kita juga belajar banyak di situ. Kita bertemu dengan teman-teman, jadi kita membangun komunitas di situ. Oke, terus ini pertanyaan berikutnya nih, gimana caranya dari Sofia Chung? Gimana caranya mengatasi emosi? Pertanyaan yang bagus ya. Ya, bagus banget. Ya, banget bagaimana emosi ya. Jadi saya rasa emosi itu seperti energi kebiasaan kita sehari-hari. Jadi waktu kita itu kan ada 24 jam gitu. Jadi kalau kita isi dengan lebih mindful, misalnya lebih mindful dengan sit, bisa meditasi lebih rutin, itu sebenarnya kita bisa lebih sadar gitu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari itu dengan lebih sadar, itu kita bisa melihat emosi itu muncul. Kalau kita punya kesadaran cukup, itu emosi muncul itu kita akan bisa lihat gitu. Misalnya, contohnya itu biasanya adalah sensasi di tubuh. Saya akan tahu saya akan marah begitu badan saya itu udah mulai hangat, muka saya itu mulai hangat. Dan begitu saya menyadari itu, saya tuh bisa stop, saya bisa berhenti gitu. Nah, tapi kalau memang kita tidak rutin berlatih dan memang kesadaran kita kurang, ya saya nggak ada waktu gitu, nggak ada jeda itu untuk stop. Jadi emosi itu saya rasa bukan untuk itu natural ya, kita kalau ketemu sesuatu itu emosi itu muncul, tapi di sini adalah kita bagaimana kita melatih kesadaran kita untuk melihat sebelum emosi itu muncul, itu kita bisa menanganinya gitu. Dan mungkin salah satu cara yang bisa dipakai adalah merasakan kalau misalnya nih udah marah, udah emosi udah muncul, kita bisa diam sebentar, kita cari stop, kita tarik nafas dalam, kita rasakan sensasi tubuh kita, pikiran kita, emosi kita stop di situ sebentar, dan baru kita rasakan perasaan di seluruh badan kita, baru kita bawa kembali ke kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu langkah-langkahnya ya. Jadi kita sadari dulu emosi itu bukan diatasi sih, karena maksudnya kita menyadari emosi itu muncul itu karena sangat alami memang. Karena setiap kali kita bertemu dengan orang, kita ada sesuatu yang terjadi, itu pasti ada gejolaknya di dalam batin kita, entah itu positif, entah itu negatif. Gitu. Jadi bukannya ditekan, tapi kita sadari. Dan tips-tips dari Yeye itu bisa diikutin selangkah demi selangkah ya. Intinya kalau kita bisa menciptakan jeda antara emosi kita dengan maksudnya di kita dengan emosi kita, maka di situ kita tidak bereaksi, kita akan memberikan respon yang sesuai dengan situasi. Ya, betul. Dan karena respon itu sudah melalui pemikiran, biasanya hasilnya akan lebih baik dibanding reaksi kita. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kurniadi Halim. Apakah praktek mindfulness bisa pengaruh ke dalam hubungan keluarga juga? Oh, saya rasa iya banget ya. Jadi namanya hidup berkeluarga itu kan pasti banyak up and down-nya. Nah, kalau di saya itu kebetulan pasangan saya juga praktek. Jadi saya rasa itu beda sekali gitu dengan pasangan. Kalau saya nggak tahu lah ya sebenarnya kalau pasangan yang bukan praktek gimana. Jadi mungkin saya contohnya kalau misalnya di kita berdua ada masalah gitu. Nah, kita itu nggak ada cerita yang marah-marah, teriak-teriak gitu. Jadi kalau ada kesalahan, lebih hemat energi.
iya lebih hemat akan diam gitu, diam sama-sama diam untuk beberapa saat. Biasanya kita tunggu sehari dan kebesokannya kita akan bilang kita itu perlu ngobrol. Jadi kenapa perlu sehari itu? Karena di sehari itu saya tuh introspeksi diri dan pasangan saya juga melakukan hal yang sama. Jadi begitu ketemu itu kita biasanya saling maaf-maafan. Saya akan meminta maaf bahwa saya udah emosi ya, udah marah, dan saya ungkapkan lah apa sih sebenarnya yang saya rasakan waktu itu gitu. Dan pasangan saya juga akan menceritakan apa yang dia rasakan, dan dari situ timbul pengertian ya. Jadi setiap kali ada masalah terjadi, kita jadi lebih mengerti satu sama lain. Sebenarnya dia tuh mikirnya tuh begini loh. Gitu. Sip. Ini masih banyak banget pertanyaan, tapi karena waktu kita sudah sisa 5 menit, saya mungkin konklusi aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya tenang aja, kita punya IG Talk ini setiap minggu jam 9. Jadi kalau misalnya sekarang belum terjawab, boleh dicoba lagi minggu depan. Oke? Jadi dari hari ini yang saya pelajari adalah retreat. Kita kalau misalnya punya kesempatan, ikutilah retreat gitu. Di retreat itu banyak kesempatan belajar, banyak kesempatan untuk mengenal diri sendiri gitu. Kalau misalnya setelah retreat itu kita pulang, kita juga harus rajin berlatih. Ibarat kan kita retreat setahun misalnya paling sekali 2 kali, maksimal anggap 10 hari pun. Itu dalam setahun kita masih punya 365 hari gitu. Jadi kalau misalnya andalin energi positif yang kita kumpulkan 10 hari untuk menjalani 355 hari berikutnya itu mungkin tidak gampang gitu. Jadi latihan pribadi yang setiap hari juga penting. Dan satu lagi yang sangat ditekankan dan menurut Yeye itu juga sangat berguna adalah pentingnya komunitas. Bagi teman-teman yang berada di Indonesia yang komunitasnya masih sangat gampang dijangkau, itu manfaatkanlah sebaik mungkin karena itu kesempatan yang sangat langka. Saya di Chan Indonesia itu kita punya komunitas saya ulangi lagi, Jakarta, di Serpong, di Jambi, di Medan, di Bali, di Surabaya, di mana lagi? Pokoknya di Jogja, masih ada di Jogja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman markas besarnya itu. Oh iya, ya. Komunitas itu sangat support komunitas karena biasa gini, kalau kita punya masalah, kita ingin bercerita pun, kita kalau misalnya di komunitas, kita akan di guide, kita akan dituntun untuk solusi yang lebih positif gitu. Mengenal diri sendiri, melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita berpikir seperti itu. Kadangkala kalau misalnya kita udah pakai teknik rekonsiliasi misalnya yang disebutkan paling awal itu, kadang kita hanya melihat ini sebenarnya cuma salah paham. Kadang beda budaya, beda kebiasaan, itu sebenarnya saya cuma biasa melakukannya seperti ini dan dia melakukannya seperti itu, dan begitu kita cocokkan, tidak cocok gitu loh. Sebenarnya kadang cuma begitu masalahnya, tapi karena kita masing-masing tidak punya jeda untuk melihat emosi, jadi kesannya bisa lebih heboh gitu. Intinya begitu. Terus praktek-praktek itu misalnya yang bisa dilakukan sehari-hari itu, misalnya meditasi jalan, meditasi makan, gosok gigi gitu. Nah, gosok gigi kalau mindful pasti nggak berdarah-darah gitu. Kalau kadang buru-buru kan gosok gigi ya udah gusi berdarah gitu. Nah, mungkin highlight hari ini karena Yeye bilang hidupnya udah lebih simpel, nggak butuh lagi ABCD. Jadi teman-teman kalau butuh ABCD tinggal hubungi Yeye, bisa dikirimin. Kan katanya udah nggak butuh lagi. Terima kasih kepada semua viewers hari ini. Terima kasih sudah stay sampai di akhir sehingga menemukan apa yang dimaksud di judulnya. Ibarat kita kalau nanam cabai dari biji aja kita mesti nunggu ya. Jadi kalau misalnya mau dengar talk sampai ke judulnya aja, kita harus nunggu beberapa menit gitu. Sampai di ujung baru ketemu ada apa dengan burung kakak tua itu. Oke, kayaknya waktunya sudah mau habis.
Sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih narasumber kita. Semoga hari Anda menyenangkan. Ya, terima kasih ya teman-teman. Iya, terima kasih semua supportnya, banyak banget like, banyak banget komen, pertanyaan. Maaf pertanyaannya belum bisa dijawab semuanya. Kembali lagi di IG Talk berikutnya hari Minggu jam 9. Jangan lupa ya di Chan Medan, Chan Indonesia. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Bye.